Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai perbedaan antara classical test theory atau CTT dengan item response theory. Jadi dua teori ini adalah dua teori besar dalam psikometri atau dalam pengukuran, dan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, saya akan menjelaskan ini secara singkat. Nanti penjelasan lebih mendetailnya kita bahas di video-video selanjutnya. Jadi kalau belum subscribe, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan. Oke ya. Nah, sebelumnya saya batasi dulu bahasan kita. Jadi ketika kita membicarakan dua teori ini, CTT dan IRT, kita sedang membicarakan model pengukuran. Nah, jadi model pengukuran itu kita kalau misalkan ini ya, kita hanya membicarakan ranah yang di garis putus-putus ini saja. Kita tidak membicarakan ranah statistiknya, kita tidak membicarakan hubungan antar variabel. Jadi kalau saya mau membicara tentang classical test theory dan item response theory, itu artinya saya sedang membicarakan pengukuran tentang intelijensi ini. Tapi saya tidak berbicara apakah intelijensi berhubungan dengan academic performance. Oke, jadi jelas ya batasannya. Nah, sekarang secara umum ini adalah model item analysis, ada classical test theory dan latent trait model. Nah, classical test theory ini yang paling umum, yang paling sering kita jumpai. Latent trait model ini yang lebih modern. Nah, latent trait model sendiri terbagi menjadi dua, ada item response theory dan ada RAS model. Beberapa orang mengatakan RAS model ini sama seperti IRT yang satu parameter, tapi beberapa ahli menentang. RAS model ini memiliki landasan filosofis yang berbeda. Nah, jadi kita akan membandingkan dua pendekatan ini. Sekarang kita bahas dulu yang teori tes klasik atau classical test theory. Teori ini yang paling banyak digunakan karena memang analisisnya lebih sederhana, fokusnya lebih pada tes secara keseluruhan. Jadi yang dibahas adalah tes secara keseluruhan, bukan item per item, meskipun dapat juga di-generate itemnya gitu ya. Nah, asumsi utamanya sering disimbolkan dengan X sama dengan T plus E. X itu adalah skor tampak atau skor yang diperoleh, T itu adalah true score atau skor murni, sementara E itu adalah error. Jadi dalam setiap pengukuran kita memperoleh skor tampak. Nah, skor yang diperoleh itu selalu mengandung true score, skor murni, dan selalu mengandung error. Nah, error di sini diasumsikan sifatnya random. Nah, ini adalah asumsi utama dari teori tes klasik. Nah, parameter butir dalam teori tes klasik yang pertama adalah tingkat kesulitan item, yaitu perbandingan antara jumlah penjawab item benar dengan banyaknya penjawab item. Tingkat kesulitan item itu ngitungnya gampang sekali, pakai manual juga bisa. Jadi kalau dalam suatu kelas ada 100 orang, kemudian dikasih satu soal tersebut dijawab betul oleh 10 orang saja dari 100 orang, berarti tingkat kesulitannya 10/100, yaitu 0,1. Nah, itu berarti masuknya item yang sulit. Nah, parameter kedua adalah diskriminasi item, yaitu kemampuan item untuk membedakan mana individu yang mampu dan mana yang tidak mampu. Jadi item yang baik itu dijawab benar oleh individu yang mampu dan dijawab salah oleh individu yang tidak mampu. Nah, itu item yang baik, yang mampu mendiskriminasi. Nah, kemudian parameter yang ketiga, ini khusus untuk item pilihan ganda, yaitu efektivitas distraktor. Digunakan untuk melihat apakah distraktor
berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu dipilih oleh sebagian besar subjek dari kelompok rendah yang tidak mampu dan hanya dipilih oleh sedikit orang dengan abilitas tinggi. Kemudian parameter yang keempat, ini levelnya di tes. Kalau 3 yang tadi levelnya di butir, ini levelnya di tes, yaitu reliabilitas. Nah, kelebihan teori tes klasik yang pertama, analisisnya lebih sederhana dan mudah dipahami. Kita bisa menghitung dengan manual, dengan tangan, gitu ya, tidak perlu software pun bisa. Gitu. Pemahamannya juga tidak menuntut pengetahuan mendalam tentang fungsi distribusi statistik dan model-model matematika yang rumit. Kemudian sampel yang diperlukan juga bisa lebih sedikit. Jadi kalau seorang guru mau menganalisis apakah soal yang dibuat untuk siswa-siswanya itu sudah baik atau belum, itu bisa dianalisis dengan satu kelas yang hanya 30-40 orang. Tuh. Nah, kelemahannya parameter dari butir ataupun dari tes itu tergantung dari sampel. Jadi kalau ada satu butir disajikan ke kelas favorit gitu ya, atau sekolah favorit, bisa jadi butir itu dianggap sebagai butir yang mudah. Tapi butir yang sama ketika disajikan ke kelas atau sekolah yang kurang favorit, bisa jadi itu menjadi butir yang sulit. Nah, jadi parameter-parameter butir atau parameter tes itu tergantung dari siapa yang mengerjakan. Nah, kemudian skor mentah itu juga memiliki makna kuantitatif yang lemah. Nah, sekarang kita masuk ke item response theory. Nah, ini mulai populer sejak tahun 60-an. Disebut juga dengan teori tes modern atau psikometri modern karena memang kehadirannya banyak mengatasi masalah-masalah dari teori tes klasik gitu ya. Meskipun sudah lama tapi tetap dianggap modern. Prinsipnya adalah relativitas dan probabilitas. Relativitas maksudnya jadi kita tidak membicarakan tentang tingkat kesulitan butir atau tingkat kemampuan siswa, tapi kita membicarakan tentang level abilitas relatif terhadap kesulitan butir itu. Makanya di sini juga ada prinsip probabilitas, yaitu peluang gitu. Jadi kita tidak membicarakan kalau di teori tes klasik hubungan antara tingkat kesulitan butir itu selalu linear, sementara di item response theory tidak. Nah, asumsinya ada 3. Yang pertama unidimensi. Jadi setiap butir tes itu hanya boleh mengukur satu kemampuan. Kemudian independensi lokal. Jawaban peserta tes itu tidak terpengaruh oleh jawaban butir yang lain. Kemudian asumsi yang ketiga adalah invariansi. Karakteristik butir soal itu tidak tergantung pada distribusi parameter kemampuan peserta tes, dan parameter yang menjadi ciri peserta tes tidak bergantung dari ciri butir soal. Gampangannya, kalau ini disajikan pada beberapa kelompok, harusnya parameternya sama atau setara gitu ya. Mau disajikan ke laki-laki atau perempuan, harusnya tidak mempengaruhi status laki-laki dan perempuan tersebut. Nah, dalam item response theory ada komponen yang utama, yaitu yang pertama adalah item response function atau disingkat dengan IRF. Item response function itu mencirikan hubungan antara variabel laten dengan probabilitas untuk menjawab benar. Nah, IRF sendiri sering ditunjukkan dengan item characteristic curve atau ICC. Nah, ini adalah contoh gambar item characteristic curve. Nah, dalam IRT sendiri ada beberapa model. Ada model 1 parameter, 2 parameter, 3 parameter, dan 4 parameter. 1 parameter artinya hanya mempertimbangkan tingkat kesulitan butir atau parameter B. Nah, parameter B bisa dilihat dari probabilitas di sini 0,5 ditarik garis lurus ke kanan, mentok terus ke bawah. Nah, inilah parameter B.
Parameter A itu adalah daya diskriminasi. Jadi parameter A ini ditunjukkan sebagai tingkat kemiringannya ini ya. Nah, kemudian parameter C itu adalah probabilitas tebakan semu. Jadi parameter C ini ditunjukkan oleh titik potong kurva dengan sumbu Y. Jadi di sini titik potongnya katakanlah 0,1. Artinya apa? Orang yang memiliki kemampuan 0 atau kemampuannya sangat rendah sekalipun, dia memiliki peluang menjawab benar 0,1. Jadi tidak 0 gitu ya, masih memiliki peluang. Nah, ada parameter yang satunya yaitu parameter D, itu cukup baru. Nah, parameter D ini kebalikannya parameter C. Kalau parameter C ini adalah titik potong di sini, parameter D itu adalah titik potong kalau kemampuannya tinggi. Jadi kemampuannya tinggi, misalkan sini ya garis kurvanya ya, tapi peluang menjawab benarnya bukan 1. Nah, itu adalah parameter D. Nah, kemudian komponen utama lainnya adalah Item Information Function atau disingkat IIF. Nah, setiap ICC itu dapat dikonversi menjadi IIF yang merupakan reliabilitas item. Jadi reliabilitas item dalam model IRT itu ditunjukkan oleh Item Information Function ini. Nah, ini menunjukkan level presisi dan informasi untuk membedakan individu pada kemampuan tertentu. Jadi di sini ini adalah ICC. Kemudian ICC ini bisa dikonversi menjadi Item Information Function. Jadi misalkan ini ya item yang garis lurus ini. Nah, dia kan banyak ya titik peningkatan tertingginya di sini di level ini. Ini kalau dilihat agak rendah ya, di bawah 0. Nah, ketika dibuat Item Information Function seperti ini, artinya apa? Dia dapat memberikan informasi banyak jika dikerjakan oleh orang-orang dengan level segini. Level trade-nya segini, yaitu ya sedikit di bawah rata-rata. Jadi ketika dikerjakan oleh orang dengan level segini, dia mampu membedakan dengan baik. Nah, item yang ini yang ada titik dan putus-putus ini, dia mampu membedakan orang dengan baik pada trade level sekitaran 0 ini, tetanya sekitar 0. Nah, itu. Sementara yang garis putus-putus ini, dia mampu membedakan orang dengan baik kalau dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Nah, artinya apa? Kalau kita mau menggunakan butir untuk seleksi masuk perguruan tinggi, yang daftar 2000, yang diterima cuma 30. Nah, kita bisa memilih butir-butir yang modelnya seperti ini. Karena apa? Kita mampu membedakan orang yang pinter banget dengan yang pinter. Gitu. Jadi, kalau kita pakai model yang seperti ini, tentu orang-orang yang pinter banget dan pinter tadi tidak dapat dibedakan dengan baik. Nah, itu. Nah, jadi itulah fungsi Item Information Function. Makanya dia disebut reliabilitas item karena berkaitan dengan presisinya. Nah, kemudian ada juga Test Information Function. Jadi kumpulan dari Item Information Function tadi menunjukkan Test Information Function yang menunjukkan range dari trade mana yang paling baik diukur. Jadi misalkan ini Test Information Function-nya seperti ini, berarti tes ini cocok untuk mengukur orang yang kemampuannya itu di atas rata-rata sedikit lah gitu ya. Nah, yang titik-titik ini adalah errornya. Jadi semakin semakin tinggi informasinya, errornya juga semakin kecil. Nah, kelebihan menggunakan IRT yang pertama, parameter butir dan peserta tes itu tidak saling mempengaruhi, sehingga memungkinkan untuk melihat kontribusi butir sewaktu butir itu ditambahkan atau dikurangi pada suatu perangkat tes. Nah, ini sering dimanfaatkan untuk memodifikasi alat tes ini ya. Misalkan suatu alat tes sudah paten nih, kemudian dirasa butirnya ini sudah
tidak relevan dengan kondisi saat ini. Nah, pengembang tes bisa menambahkan butir yang baru, tapi butir yang baru tersebut parameternya akan mengikuti butir-butir yang lama. Jadi tidak terpengaruh oleh parameter dari tes secara keseluruhan atau parameter dari subjek gitu ya. Jadi beda seperti kalau kita menggunakan teori tes klasik. Kalau teori tes klasik mau menambahkan butir baru tidak semudah itu, karena belum tentu butir yang baru ini setara dengan butir-butir yang sebelumnya. Kemudian kelebihan kedua, memungkinkan peneliti untuk melakukan pengukuran yang sangat cermat pada kelompok yang ekuivalen namun berbeda kultur, sehingga dapat diketahui ada bias atau tidak. Gitu. Jadi misalkan kita mau melihat kecerdasan antara orang Jawa dengan luar Jawa itu di Indonesia. Nah, seharusnya status Jawa dan luar Jawa ini tidak mempengaruhi pengukuran itu gitu. Tapi bisa jadi ada butir-butir tertentu yang memang itu bias gitu ya. Ketika dikerjakan oleh orang Jawa dan luar Jawa, padahal kemampuannya sama, tapi peluang menjawab betulnya itu bisa berbeda. Nah, itu butir-butir yang bias. Nah, itu bisa kita hilangkan butir-butir yang seperti itu. Jadi pengukurannya bisa lebih cermat gitu. Nah, kelebihan-kelebihan ART ini sering dimanfaatkan banyak bisa untuk komputer adaptive testing, karena memang parameternya itu stabil, jadi bisa digunakan untuk komputer adaptive testing. Bisa juga untuk tes equating gitu ya. Jadi dua tes yang berbeda tapi mengukur trait yang sama itu bisa disetarakan hasil pengukurannya. Nah, beda kalau kita menggunakan teori tes klasik, dua tes yang berbeda belum tentu hasil pengukurannya, meskipun skor hasil pengukurannya sama, belum tentu kemampuannya itu berbeda. Sama. Nah, kelemahan ART, komputasinya rumit dan sangat bergantung pada software. Kemudian sampel yang diperlukan itu besar. Nah, secara ringkas dapat saya rangkum bedanya CTT dan IRT. CTT unit analisisnya adalah tes, sementara IRT unit analisisnya adalah item. Kemudian CTT alat ukur dengan jumlah item yang banyak itu pasti lebih reliable. Sementara dalam IRT alat ukur dengan jumlah item yang lebih sedikit bisa jadi lebih reliable, asalkan tadi butir-butir yang dipilih itu memang pas gitu ya, memiliki item information function yang sesuai. Kemudian dalam CTT, membandingkan skor dari pengukuran yang berbeda hanya bisa dilakukan jika tesnya paralel. Jadi kita mau membandingkan misalkan ujian nasional gitu ya. Ujian nasional si A dan si B mendapatkan kode soal yang berbeda. Si A dapat kode A, si B dapat kode B gitu ya. Nah, skor si A dan si B itu bisa dibandingkan kalau memang kita yakin bahwa tes A dan tes B itu paralel. Masalahnya untuk memastikan dua tes paralel itu sulit gitu. Nah, harus rata-ratanya setara, standar deviasinya setara. Kalau dikorelasikan dengan variabel lain hasilnya juga setara. Nah, itu baru bisa dikatakan paralel. Sementara kalau dengan IRT kita bisa membandingkan skor dari pengukuran yang berbeda asalkan memang mengukur trait yang sama. Nah, kemudian di CTT para properti item itu tergantung dari sampel. Sementara di IRT properti item tidak tergantung dari sampel. Di CTT semua item dalam satu alat ukur harus memiliki kategori yang sama. Jadi kalau kita punya tes prestasi, kalau pilihan ganda ya pilihan ganda semua gitu. Kalau ada benar salah, itu kita harus menganalisisnya secara terpisah. Sementara di IRT kita bisa melakukan satu kali analisis meskipun kategori responnya berbeda-beda. Nah, itu kelebihan dan kekurangan masing-masing dari CTT dan IRT. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.